Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mister Mili. Nah, sesuai dengan request kalian dari teman-teman pejuang CPNS tahun 2021 berkaitan dengan cara memprediksi apakah kalian nantinya masuk ke dalam 3 kali formasi SKD CPNS. Jadi untuk kalian yang sudah tes atau sudah melaksanakan tes SKD CPNS tahun 2021 ini, nah, kalian kebingungan apakah nilai yang kalian dapatkan itu bisa membantu kalian untuk masuk ke dalam 3 kali rankingan untuk melaju ke tahap SKB atau nilai kalian itu masih kurang. Jadi di video ini akan aku bahas secara lengkap. Mungkin ini bisa menjadi salah satu cara kalian untuk memprediksi terkait dengan rankingan SKD CPNS dengan nilai yang kalian dapatkan saat kalian telah selesai melaksanakan tes SKD CPNS. Pastikan kalian tonton video ini sampai tuntas agar informasi yang akan aku jelaskan nantinya bisa membantu kalian terkait dengan peluang kalian untuk lolos ke tes SKB atau tes selanjutnya. Jadi sebenarnya ada dua cara atau metode untuk kalian melihat peluang kalian apakah dengan nilai yang kalian dapatkan itu bisa meloloskan kalian untuk masuk ke masuk rankingan 3 kali formasi dari kuota yang dibutuhkan untuk melaju ke tahap SKB. Nah, sebenarnya cara ini juga pernah aku lakukan dulu dan juga teman-teman di angkatan di bawah aku yang tes. Aku kan lulusan tahun 2017 dan ini bisa digunakan atau sudah pernah digunakan di angkatan bawah aku yang tes CPNS baik 2018 ataupun 2019. Dan insya Allah prediksi yang akan aku jelaskan ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengumuman tes SKD CPNS yang akan keluar nantinya. Dan untuk informasi kalian, bahwasanya pengumuman dari hasil tes SKD CPNS ini akan diumumkan setelah selesai semua tahapan dari peserta yang melaksanakan tes SKD CPNS. Jadi kalian lihat, kalian ikut formasi apa. Kalau kalian ikut formasi Pemda misalnya, nah kalian lihat Pemda kalian itu kapan terakhir ujian tes SKD-nya seluruh peserta. Kemungkinan 1 minggu setelah selesai itu sudah keluar nilainya. Dan untuk formasi lainnya begitu juga, misalnya untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi ijazah yang sama yaitu SLTA. Nah, ini berlaku juga untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua peserta yang melamar di instansi Kementerian Hukum dan HAM baik melalui sarjana ataupun ijazah SLTA, semua peserta telah selesai melaksanakan ujian tes SKDCAT baru nanti akan diumumkan terkait dengan hasil apakah kalian lulus ke tahap SKB atau tidak, tentunya masuk dalam 3 kali rankingan dari kuota yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya untuk melihat di mana pengumuman hasil tes SKD CPNS ini, kalian nantinya bisa melihat di website resmi instansi yang kalian lamar. Misal contohnya untuk Pemprov misalnya DKI Jakarta. Nah, kalian lihat di website Pemprov DKI Jakarta. Atau kalau kalian yang melamar instansi Kemenkumham, kalian bisa melihat di websitenya yaitu cpns.kemenkumham.go.id. Jadi di sana nanti akan diumumkan terkait dengan hasil seleksi tes SKD CPNS ini untuk kalian apakah melaju ke tahap SKB atau tidak. Nah, jadi kembali ke cara memprediksi masuk rankingan. Metode pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama adalah kalian hitung terlebih dahulu berapa jumlah atau skor yang kalian dapatkan. Mulai dari TWK kalian berapa, terus TIU kalian berapa skor yang kalian dapatkan, kemudian TKP kalian berapa. Nah, kalian hitung semuanya totalnya berapa. Tentu untuk masuk ke dalam 3 kali formasi rankingan ini, kalian harus lulus passing grade terlebih dahulu. TWK harus lulus passing grade, TIU harus lulus passing grade, dan TKP harus lulus passing grade. Nah, seperti kita ketahui passing grade yang tahun ini kan, sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Untuk TWK itu 65, kemudian untuk TIU itu 80 dan untuk TKP 166 poin. Jadi kalian harus masuk ke dalam 3 kategori soal ini, harus masuk rankingan atau harus masuk passing grade. Kalau kalian tidak lolos passing grade, maka secara otomatis kalian tidak bisa untuk mengikuti perankingan dari 3 kali formasi kuota yang dibutuhkan. Jadi syaratnya harus lulus passing grade terlebih dahulu. Nah, setelah kalian lulus passing grade, kemudian kalian total berapa skor akhir kalian, misalnya 350. Kemudian kalian lihat berapa kuota dari formasi yang dibutuhkan di tempat kalian melamar atau di formasi yang kalian lamar. Misal contohnya, untuk formasi penjaga tahanan kalian mengambil di Provinsi Jawa Timur.
Untuk Provinsi Jawa Timur tahun ini misalnya menerima formasi penjaga tahanan itu sebanyak 100 orang. Terdiri dari 50 pria dan 50 wanita. Nah, untuk perankingan ini, untuk pria dan wanita itu dibedakan. Kemudian ada yang bertanya juga, untuk perankingan ini apakah imigrasi dan Polsuspas atau penjaga tahanan ini dibedakan atau digabungkan? Apakah untuk sarjana dan SLTA itu digabungkan? Jadi dipisah. Kalian melamar dan kualifikasi ijazah SLTA S1, SLTA penjaga tahanan ataupun pemeriksa keimigrasian, itu rankingan SKD-nya dipisah, imigrasi tersendiri, penjaga tahanan tersendiri, dan juga untuk S1 atau sarjana itu tersendiri, jadi tidak digabungkan untuk perankingannya. Dan untuk pria dan juga wanita itu dipisah, pria tersendiri perankingannya dan wanita itu tersendiri. Nah, jadi kalian harus tahu ini. Sebelum itu aku mau rekomendasikan ke kalian bimbel CPNS online nomor 1 di Indonesia. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi. Dan juga jika kalian mencari buku CPNS dengan kisi-kisi dan pembahasan terbaru, silakan kalian DM ke IG aku Mili Umri atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, setelah kalian melihat berapa kuota yang dibutuhkan, kemudian kalian lihat sekarang kan sudah ada yang namanya live score melalui YouTube. Nah, ini sebenarnya caranya bisa juga kalian lakukan, tapi mungkin agak terlalu ribet. Tapi kalau misalnya kalian mau, nggak apa-apa. Ini juga bisa menjadi prediksi kalian, dan ini metode yang baik kalau menurut aku ya. Kalian lihat mulai dari kapan tes SKD CPNS di formasi yang kalian lamar. Misal kalian melamar CPNS formasi penjaga tahanan di Jawa Timur misalnya. Jawa Timur tadi untuk pria 50 dan untuk wanita 50 kuotanya. Kalau dikali 3 untuk masuk perankingan, artinya 150 orang pria, 150 orang wanita yang lulus perankingan untuk melaju ke tahap SKD. Karena dikali 3, syaratnya untuk masuk perankingan itu adalah dikali 3 dari formasi kuota yang dibutuhkan. Nah, kemudian kalian lihat misalnya untuk penjaga tahanan ini tadi, formasi penjaga tahanan Kanwil Jawa Timur mulai dari tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober. Nah, kalian lihat persesinya itu. Kalian catat poin kalian berapa, misal kalian dapat tadi 350, terus kalian bandingkan 10 orang atau 20 orang setiap sesinya. Atau misalnya kalau 150, berarti setiap sesinya itu kalian ambil saja minimal 25 orang. Jadi ranking 1 sampai ranking 25 nilai terbesar dari setiap sesinya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kalian catat atau bisa kalian screenshot, kalian lihat di live score yang ada di YouTube. Itu kan sebenarnya banyak. Jadi kalian bisa melihat hari ini ataupun sesi keberapa hari ini atau hari berikutnya atau tanggal 3. Nah, kalian catat. Nah, kalian bandingkan dengan nilai kalian. Apakah peluang yang nilai kalian dapatkan ini bisa masuk ke 150 ini tadi atau tidak? Jadi bisa seperti itu untuk metode pertama. Dan memang kelemahannya adalah kalian memang harus menunggu, bersabar dan melihat pesaing-pesaing kalian. Terus kalian mencatat satu persatu dari setiap sesi minimal 25 orang atau minimal berapa dari kuota yang dibutuhkan dari 3 kali formasi tadi. Nah, itu sebenarnya kelemahannya untuk metode pertama ini. Nah, jika metode pertama itu kalian rasa ribet atau kalian tidak memiliki waktu untuk melihat hasil dari live score yang ada di YouTube, kalian analisa, kalian lihat satu persatu setiap sesinya dari pesaing yang sama dengan formasi yang kalian ambil, kalian bisa menggunakan metode kedua ini. Nah, metode kedua ini adalah kalian berkaca dari hasil tes SKD CPNS atau hasil pengumuman akhir perankingan dari tes SKD CPNS di tahun sebelumnya. Nah, aku rasa untuk tahun 2019 atau tahun sebelumnya itu dari kesulitan soal itu kurang lebih sama ya dengan tahun ini. Mungkin tahun ini perbedaannya hanya ada penambahan 10 soal dari radikalisme ataupun ada penambahan passing grade dari TKP yang tahun ini menjadi 166. Tapi dari kesulitan soal ataupun dari passing grade-nya TWK dan TIU itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi bisa kalian lakukan adalah berkaca dengan hasil skor pengumuman akhir tes SKD CPNS yang masuk ke dalam 3 perankingan atau 3 kali kuota formasi perankingan di tahun sebelumnya.
Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari file PDF pengumuman hasil akhir dari SKD CPNS yang masuk ke dalam 3 kali formasi perankingan yang ada di daerah kalian, atau sesuai dengan daerah formasi yang kalian lamar, atau bisa dengan daerah-daerah lainnya. Nah, contohnya misalnya kalian melamar di Kanwil Sumatera Utara, mengambil formasi penjaga tahanan. Di Sumatera Utara untuk penjaga tahanan misalnya tahun 2009, tahun 2021 ini kuota formasinya adalah 100 orang. Berarti kalau dikali 3 adalah 300 orang. Jadi itu kan banyak peluangnya, dari ranking 1 sampai ranking 300 itu yang masuk rankingan ke dalam 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Nah, kalian lihat, kalian cari file PDF sesuai dengan daerah yang kalian ambil. Kalau kalian di Sumatera Utara, kalian lihat hasil SKD CPNS di tahun 2019 itu di Sumatera Utara untuk perankingan pria ataupun perankingan wanita sesuai dengan gender kalian. Kalau kalian wanita, kalian lihat rankingannya berapa kuota formasi yang dibutuhkan, dan kalian lihat juga berapa kuota formasi yang dibutuhkan di tahun sebelumnya. Atau misalnya kalian bisa juga melihat misalnya kuota formasi penjaga tahanan pria untuk formasi penjaga tahanan ini yang di Sumatera Utara adalah 50 orang. Nah, kalian lihat di mana yang wilayahnya misalnya yang ngambil 50 orang, atau ada di Kanwil Sumatera Selatan atau Kanwil Aceh. Nah, kalian bandingkan. Kemudian cara keduanya adalah lihat berapa skor terakhir dari peserta yang lulus ke tahap SKB dari 3 kali perankingan dari jumlah kuota formasi yang dibutuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada hasil seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan CPNS tahun 2019 untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, ini aku mengambil contoh adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kanwil ataupun kantor wilayah di Provinsi Aceh. Nah, untuk Provinsi Aceh tahun 2019 itu membuka untuk formasi penjaga tahanan atau kualifikasi pendidikan SLTA atau SMA sederajat, dan ini untuk pria atau penjaga tahanan pria ini sebanyak 71 orang. Jadi dari 71 orang ini kalau dikali 3 prianya artinya hanya 213 orang, atau ranking 1 sampai ranking 213 orang pria yang masuk ke dalam perankingan dan melaju ke tahap SKB. Nah, ini di sini ada keterangan adalah P garis miring L, artinya passing grade dan juga lulus. Nah, kalian lihat untuk skor terbesar di Kanwil Aceh untuk penjaga tahanan pria ini, skor pertama atau ranking pertama adalah 404 poin. Jadi 404 poin yang didapatkan. Nah, sekarang kita lihat dari dikali 3 tadi adalah kalau kuotanya 71 dikali 3 artinya 213 orang yang masuk ke dalam perankingan. Nah, kita langsung melihat ke ranking 213. Berapa skor terendah yang lulus untuk melaju ke tahap SKB atau masuk ke dalam 3 kali perankingan. Nah, ini 213 adalah Muhammad Yusuf dengan skor yang didapatkan adalah 341. Artinya 341 skor terakhir ataupun skor terendah yang ada di Kanwil Aceh untuk penjaga tahanan pria. Nah, ini masuk ke dalam perankingan dan juga lulus passing grade. Kemudian kita lihat untuk ranking 214. 214 ini sama poinnya, 341 passing grade tapi tidak lulus. Nah, ini mengapa? Nah, kita lihat untuk 341 ini karena poinnya sama dengan 213, mengapa untuk nama Febri Satria ini tidak lulus? Karena untuk TKP-nya sama, itu 146 semua. Kemudian kita lihat TIU-nya. TIU-nya lebih besar M Yusuf 130, sedangkan Febri ini 120. Artinya itu kalah. Jadi untuk melihat kalau ada poin yang sama ini untuk menentukan perankingan, dilihat dari skor TKP, kemudian skor TIU, dan terakhir adalah skor TWK. Nah, itu kalau melihat ada poin yang sama ataupun total hasil nilai yang sama. Kemudian kita lihat juga untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera Utara. Ini masih sama untuk formasi penjaga tahanan pria. Tahun 2019 pria
untuk formasi penjaga tahanan di Sumatera Utara dibuka 169. Nah, 169 ini kalau dikali 3 artinya 507 orang pria dengan mengambil formasi penjaga tahanan yang masuk ke dalam rankingan dari ranking 1 sampai ranking 507. Nah, ini kan cukup banyak karena peluangnya banyak. Berarti cukup besar peluang untuk masuk ke dalam 3 kali rankingan untuk formasi penjaga tahanan di tahun 2019 untuk penjaga tahanan pria. Nah, skor tertinggi untuk Sumatera Utara pria untuk formasi penjaga tahanan adalah 413 poin. Itu yang lulus ke dalam tes SKD dan melaju ke SKB. Nah, kemudian skor terendahnya berapa? Ranking 507. Kita lihat skor terendahnya adalah 351. 351 ini atas nama Ricardo yang lulus ke tahap SKB dan masuk ke dalam 3 kali kuota formasi rankingan yang terakhir sekali atau ranking terakhir yaitu ranking 507. Sedangkan ranking 508-nya itu lulus passing grade atau ini keterangannya P tapi tidak lulus. Nah, karena dia kalah di TIU. Jadi kalahnya di TIU. TIU-nya dapat 140, sedangkan untuk Ricardo ini TIU-nya 145. Tetapi tetap totalnya itu sama, tetapi yang lulus adalah Ricardo karena TIU-nya lebih besar daripada skor ataupun ranking 508. Nah, ini untuk formasi penjaga tahanan di Kanwil Sumatera Utara. Kemudian kita lihat juga untuk penjaga tahanan pria di Kanwil Nusa Tenggara Barat. Nah, ini Nusa Tenggara Barat untuk formasi penjaga tahanan pria tahun 2019 adalah 41. Jadi kalau 41 dikali 3 artinya hanya 123 orang yang lulus ke tahap SKB. Jadi ranking 1 sampai ranking 123 yang lulus masuk perankingan dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan. Skor tertinggi untuk Nusa Tenggara Barat adalah 413. Kemudian skor terendah adalah ranking 123 yakni 351. Nah, jadi itu kalian lihat untuk kuota formasi berkaca di tahun sebelumnya atau tahun 2019. Nah, bagaimana dengan peluang yang kuota formasinya hanya satu, misalnya Pemda atau Pemkot atau Pemprov ataupun instansi kementerian atau lembaga yang hanya membuka satu atau menerima satu saja, sedangkan yang mengikuti hampir puluhan orang atau ratusan orang. Nah, cara memprediksinya masih sama. Kalian lihat skor ataupun hasil SKD CPNS di tahun sebelumnya sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Kalau kalian misalnya melamar untuk misalnya formasi dari S1 analis permasalahan hukum, atau misalnya kalian Pemkot atau guru atau kesehatan. Nah, kalian lihat sesuaikan dengan formasi yang kalian ambil di tahun ini dan kalian lihat nilai hasil SKD di tahun sebelumnya atau tahun 2019. Nah, ini contohnya adalah analis permasalahan hukum. Untuk ini Kementerian Hukum, instansinya Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, dan diambil cuma 2 orang. Kalau 2 dikali 3 artinya cuma 6 orang atau hanya 6 orang yang diambil untuk melaju ke tahap SKB karena dikali 3, 2 dikali 3 sama dengan 6, artinya ranking 1 sampai ranking 6 yang masuk ke tahap SKB. Nah, ini poin tertinggi adalah 397 dan poin terendah adalah 374. Nah, itu masih sama. Jadi cara menghitungnya atau cara melihatnya masih sama. Kalian berkaca ke hasil tes SKD CPNS di tahun sebelumnya. Ini bisa menjadi metode kedua atau cara kedua kalian melihat untuk formasi sesuai dengan formasi yang kalian ambil. Dan file PDF ini yang aku dapatkan ini atau yang kalian lihat sekarang ini itu aku letakkan di deskripsi video ini, jadi bisa kalian download. Itu semua dari Kanwil Aceh sampai Kanwil Papua, baik dari instansi baik dari sarjana ataupun SLTA, itu semuanya lengkap. Jadi kurang lebih ada kalau nggak salah 17.000. Jadi kalian lihatlah untuk berapa skor-skor yang didapatkan di tahun 2019. Kalau kalian nanti ada waktu luang, kalian bisa search, itu halamannya ada 17.000, hampir 17.000 halaman. Nah, setelah kalian melihat berapa skor terakhir di tahun sebelumnya atau di tahun 2019 sesuai dengan formasi yang kalian lamar,
Kemudian kalian bandingkan dengan skor yang kalian dapatkan. Berapa skor yang kalian dapatkan? Nah, untuk misalnya tadi itu adalah skor terendah adalah 351 misalnya. Nah, kalian sebisa mungkin kalau bisa karena tahun ini passing grade-nya atau total nilainya itu ditambah, total nilai semuanya 550, sedangkan tahun sebelumnya 500, kalian tambahkan saja sekitar 20 atau 30 poin. Artinya kalau 351 mungkin 371, itu insya Allah nilai aman dengan ataupun nilai aman yang mungkin nanti bisa masuk ke dalam rankingan dengan skor yang kalian dapatkan tadi. Jadi sekali lagi kalian pertama lihat berapa skor yang kalian dapatkan, kemudian lihat kuota formasi kalian itu menerimanya berapa, kemudian dikali 3. Nah, kalau 50 berarti 150, ranking 1 sampai ranking 150. Kemudian kalian lihat juga skor SKD, hasil SKD di Kanwil ataupun dari formasi yang sama di tahun sebelumnya. Kalian bandingkan. Artinya kalau 351 di tahun sebelumnya, kalian harus mendapatkan setidaknya 371 atau 380 skor yang harus kalian dapatkan jika kalian ingin memiliki peluang masuk ke dalam 3 kali rankingan dari kuota formasi yang dibutuhkan sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Nah, apalagi kalau misalnya yang kuota formasinya itu sedikit, hanya 1 yang diterima, atau hanya 2 atau hanya 3. Nah, itu memang harus kalian bersaing untuk mendapatkan nilai sebesar mungkin, dan pastinya syaratnya masuk ke dalam 3 kali rankingan harus lulus passing grade dulu. Jadi jangan kalian patok di diri kalian harus lulus passing grade saja, berapa nilai pun yang dapatkan terserahlah atau nantilah itu urusannya. Jadi jangan seperti itu. Wajib kalian harus tanamkan dalam diri saat ujian, aku harus lulus passing grade dan aku harus lulus atau kejar nilai setinggi-tinggi mungkin. Nah, tapi sekali lagi ini hanyalah prediksi dan semoga dengan hasil yang kalian dapatkan itu bisa masuk ke dalam 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan atau masuk ke dalam rankingan. Jadi banyak-banyak berdoa. Nah, untuk kalian yang belum lulus atau nantinya belum mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam 3 kali rankingan, jangan berkecil hati ataupun jangan kalian merasa down. Coba lagi di tahun berikutnya. Setidaknya saat di tahun berikutnya kalian sudah tahu berapa kapasitas diri kalian dan harus kalian tingkatkan lagi. Atau kalian nantinya itu mengulang bukan dari awal tapi kalian sudah memiliki pengalaman. Dan juga untuk kalian yang lolos, jangan kalian itu terlena dengan hasil yang kalian dapatkan. Apalagi untuk kalian yang memiliki ranking terakhir misalnya, atau ranking atau memiliki poin rendah tapi kalian memiliki peluang lulus ke SKB atau masuk rankingan. Nah, jangan kalian merasa terlena. Di SKB nilainya harus kalian tingkatkan lagi, karena untuk penentuan lulus menjadi CPNS bukan hanya nilai SKD tetapi nilai SKB juga. Kalau kalian kecil di nilai SKD, kalian kejar di nilai SKB-nya atau poin SKB kalian harus besar. Atau kalau kalian yang memang skornya itu besar di SKD, jadi jangan kalian SKD aku udah besar nih, SKB santai aja, jangan seperti itu. SKB-nya harus kalian tingkatkan lagi. Jadi harus berimbang. Setidaknya SKD kalian itu nilainya berapa, SKB-nya harus lebih tinggi lagi dari nilai SKD. Jadi seperti itu. Harus kalian kejar nilai setinggi-tinggi mungkin, baik nilai SKD, nilai SKB, kalau kalian ingin lulus CPNS tahun 2021 ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat aku sampaikan di video ini. Semoga cara memprediksi untuk kalian masuk ke dalam 3 kali rankingan atau tidaknya untuk tes SKD CPNS tahun 2021 ini bisa membantu kalian memprediksi apakah skor yang kalian dapatkan itu sudah cukup untuk kalian bisa masuk ke dalam rankingan dan lulus ke tahap SKB. Nah, kalau kalian masih memiliki pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar dan insya Allah nanti akan aku buatkan video di next kesempatan atau mungkin nanti akan aku jawab secara langsung. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bantu share video ini agar teman-teman yang lain bisa mengetahui ataupun bisa merasa terbantu dengan nilai yang mereka miliki. Mungkin mereka kebingungan apakah peluang lolos mereka masih ada kesempatan besar atau tidak memiliki kesempatan atau kecil untuk rankingan atau masuk ke dalam rankingan ini. Dan juga untuk kalian yang belum subscribe channel ini, aku ingatkan sekali lagi, silakan bantu subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan juga semakin bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman yang lainnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.